football is ready for the introduction of VAR. We have been testing it for the last 2 years. We have been studying it. We have been convinced about the benefits of VAR. It will not solve 100% of the issues, but it will be a great help to the referee. And we have to help the referee if we can. In 2018, it's not anymore conceivable that everyone, be it at home or in the stadium, knows within seconds whether the referee has committed a mistake, a big mistake, and this can happen because they are human beings. And the only one who doesn't know is the ref. Timnas Malaysia tidak lolos kualifikasi di semua turnamen. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Asia Tenggara. Timnas Malaysia kembali menjadi sorotan setelah dipastikan tidak mampu melangkah ke fase kualifikasi di hampir semua turnamen besar tahun ini. Baik di level senior, U23, hingga Timnas Putri, Harimau Malaya harus menelan pil pahit karena gagal bersaing dengan negara-negara tetangga. Kegagalan ini menjadi pukulan telak bagi Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yang sebelumnya berjanji akan membangun kekuatan baru demi mengangkat kembali nama Malaysia di kancah internasional. Namun kenyataannya, rangkaian hasil buruk justru menunjukkan bahwa sepak bola negeri jiran tengah berada di titik terendah dalam sejarah modern mereka. Gagal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Harapan terbesar publik Malaysia sempat bertumpu pada timnas senior dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Akan tetapi, kenyataan berkata lain. Malaysia yang tergabung di grup berat justru tampil inkonsisten. Kekalahan beruntun dari tim-tim kuat seperti Jepang, Indonesia, dan bahkan tim non-unggulan membuat langkah mereka terhenti lebih cepat dari perkiraan. Kekalahan telak dari timnas Indonesia menjadi salah satu titik balik yang membuat media Malaysia ramai mengecam federasi. Indonesia sudah semakin maju dengan proyek naturalisasi dan pembinaan usia muda mereka, sedangkan kita masih berkutat dengan masalah internal, tulis salah satu media olahraga Malaysia. U23 dan Putri sama saja. Tak hanya timnas senior, skuad U23 Malaysia juga bernasib sama. Mereka tersingkir di fase grup Piala Asia U23 setelah kalah dari Vietnam, Korea Selatan, dan Thailand. Minimnya kreativitas serta lemahnya fisik pemain disebut sebagai penyebab utama kegagalan. Sementara itu, timnas Putri Malaysia yang diharapkan bisa mencetak prestasi justru kalah telak dalam kualifikasi Piala Asia Wanita. Kekalahan 3-1 dari Indonesia menambah daftar panjang kegagalan sepak bola negeri jiran di semua level. Reaksi publik dan media. Kegagalan beruntun ini membuat publik Malaysia kecewa berat. Tagar FIM out bahkan sempat menjadi trending di media sosial. Banyak supporter menilai federasi sudah kehilangan arah dalam membangun sepak bola nasional. Malaysia tidak kekurangan bakat, tapi kekurangan visi. Lihat bagaimana Indonesia bergerak cepat dengan pembinaan akademi dan naturalisasi pemain top Eropa. Sementara kita hanya sibuk berbicara, hasil di lapangan nol besar, ujar salah seorang pengamat olahraga Malaysia. Media Vietnam dan Thailand pun ikut mengomentari. Mereka menilai Malaysia kini jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga. Bahkan ada yang menyebut Harimau Malaya kini tak lagi menakutkan, melainkan menjadi bulan-bulanan di kawasan Asia Tenggara. Masa depan suram. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar. Kemana arah sepak bola Malaysia? Jika tidak segera ada perubahan signifikan, bukan tidak mungkin Malaysia akan semakin tenggelam dan hanya menjadi penggembira dalam turnamen-turnamen internasional. Federasi kini dituntut untuk melakukan revolusi besar-besaran. Tanpa reformasi nyata, sulit membayangkan Malaysia bisa kembali bangkit. Apalagi dengan dominasi negara-negara Asia Tenggara lain yang terus berkembang, jalan kembali ke puncak tampak semakin jauh bagi Harimau Malaya. Kegagalan lolos kualifikasi di semua turnamen jelas bukan sekadar kebetulan, melainkan cerminan lemahnya fondasi sepak bola Malaysia. Para penggemar kini hanya bisa berharap bahwa kekalahan ini bisa membuka mata semua pihak terkait untuk benar-benar membenahi sistem sepak bola dari akar rumput hingga level elit. Timnas Malaysia tidak lolos kualifikasi di semua turnamen. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Asia Tenggara. Timnas Malaysia kembali menjadi sorotan setelah dipastikan tidak mampu melangkah ke fase kualifikasi di hampir semua turnamen besar tahun ini. Baik di level senior, U23, hingga Timnas Putri, Harimau Malaya harus menelan pil pahit karena gagal bersaing dengan negara-negara tetangga. Kegagalan ini menjadi pukulan telak bagi Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yang sebelumnya berjanji akan membangun kekuatan baru demi mengangkat kembali nama Malaysia di kancah internasional. Namun kenyataannya,
Rangkaian hasil buruk justru menunjukkan bahwa sepak bola negeri jiran tengah berada di titik terendah dalam sejarah modern mereka. Gagal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Harapan terbesar publik Malaysia sempat bertumpu pada timnas senior dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Akan tetapi, kenyataan berkata lain. Malaysia yang tergabung di grup berat justru tampil inkonsisten. Kekalahan beruntun dari tim-tim kuat seperti Jepang, Indonesia, dan bahkan tim non-unggulan membuat langkah mereka terhenti lebih cepat dari perkiraan. Kekalahan telak dari timnas Indonesia menjadi salah satu titik balik yang membuat media Malaysia ramai mengecam federasi. Indonesia sudah semakin maju dengan proyek naturalisasi dan pembinaan usia muda mereka, sedangkan kita masih berkutat dengan masalah internal, tulis salah satu media olahraga Malaysia. U23 dan putri sama saja. Tak hanya timnas senior, skuad U23 Malaysia juga bernasib sama. Mereka tersingkir di fase grup Piala Asia U23 setelah kalah dari Vietnam, Korea Selatan, dan Thailand. Minimnya kreativitas serta lemahnya fisik pemain disebut sebagai penyebab utama kegagalan. Sementara itu, timnas putri Malaysia yang diharapkan bisa mencetak prestasi justru kalah telak dalam kualifikasi Piala Asia Wanita. Kekalahan 3-1 dari Indonesia menambah daftar panjang kegagalan sepak bola negeri jiran di semua level. Reaksi publik dan media. Kegagalan beruntun ini membuat publik Malaysia kecewa berat. Tagar FI Maut bahkan sempat menjadi trending di media sosial. Banyak supporter menilai federasi sudah kehilangan arah dalam membangun sepak bola nasional. Malaysia tidak kekurangan bakat, tapi kekurangan visi. Lihat bagaimana Indonesia bergerak cepat dengan pembinaan akademi dan naturalisasi pemain top Eropa. Sementara kita hanya sibuk berbicara, hasil di lapangan nol besar, ujar salah seorang pengamat olahraga Malaysia. Media Vietnam dan Thailand pun ikut mengomentari. Mereka menilai Malaysia kini jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga. Bahkan ada yang menyebut harimau Malaya kini tak lagi menakutkan, melainkan menjadi bulan-bulanan di kawasan Asia Tenggara. Masa depan suram. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar. Kemana arah sepak bola Malaysia? Jika tidak segera ada perubahan signifikan, bukan tidak mungkin Malaysia akan semakin tenggelam dan hanya menjadi penggembira dalam turnamen-turnamen internasional. Federasi kini dituntut untuk melakukan revolusi besar-besaran. Tanpa reformasi nyata, sulit membayangkan Malaysia bisa kembali bangkit. Apalagi dengan dominasi negara-negara Asia Tenggara lain yang terus berkembang, jalan kembali ke puncak tampak semakin jauh bagi Harimau Malaya. Kegagalan lolos kualifikasi di semua turnamen jelas bukan sekadar kebetulan, melainkan cerminan lemahnya fondasi sepak bola Malaysia. Para penggemar kini hanya bisa berharap bahwa kekalahan ini bisa membuka mata semua pihak terkait untuk benar-benar membenahi sistem sepak bola dari akar rumput hingga level elit.